Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini materinya tentang internet sebagai sumber informasi pelajaran bab 2. Dibaca dulu halaman depannya. Apa saja kegiatanmu ketika berselancar di internet? Kamu mungkin mengunjungi sebuah situs, mengirim email, berbagi informasi di media sosial, dan masih banyak lagi. Internet merupakan sumber informasi. Kamu dapat mencari informasi di internet melalui bantuan mesin pencari atau search engine, ataupun situs ensiklopedia daring atau online. Selain itu, kamu juga dapat memperoleh informasi melalui blog dan video blog. Apakah kamu tahu bahwa ketika berselancar di internet, kamu pun meninggalkan informasi tentang dirimu? Semua yang kamu lakukan di internet akan meninggalkan jejak digital. Jejak digital adalah rekaman aktivitasmu yang tertinggal saat kamu menggunakan internet. Kita dapat berusaha mengurangi jejak digital kita di internet. Bagaimana caranya? Ayo kita pelajari bersama. A. Jejak digital dan cara menguranginya. Ketika berselancar di internet, kita meninggalkan informasi tentang diri kita yang disebut jejak digital. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan jejak digital? Jejak digital atau digital footprint adalah rekaman aktivitasmu di dunia maya yang dapat dilacak oleh orang lain. Jejak digital dapat membuka data-data penting termasuk kebiasaan atau sifat seseorang. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berhati-hati dalam meninggalkan jejak di internet. Nomor 1, jenis-jenis jejak digital. Jejak digital dapat tercipta ketika kita berkomunikasi melalui telepon pintar atau smartphone, mengirim dan menerima email, mengirim post atau berkomentar di media sosial, menggunakan GPS atau Global Positioning System, bahkan ketika mengunggah atau upload dan mengunduh atau download foto atau video. Jejak digital dapat dibedakan menjadi jejak digital pasif dan aktif. Jejak digital, Pak, ini penjelasannya, penjabarannya ya. Pertama, ada jejak digital pasif. Jejak digital yang kita tinggalkan secara tidak sadar itu disebut jejak digital pasif. Contohnya adalah alamat IP atau Internet Protocol Address, IP address, lokasi kita berinternet yang dapat dilacak dari aplikasi dan lainnya. Yang kedua, ada jejak digital aktif. Jejak digital yang kita tinggalkan secara sadar, contohnya adalah informasi yang kamu berikan ketika mengisi formulir di web, mengirim email, membuat post di media sosial, menulis blog, serta mengunggah foto dan video. 2. Mengurangi jejak digital. Kamu sudah mengetahui berbagai macam jejak digital. Jejak digital ini dapat merugikan pemiliknya jika disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kamu perlu berhati-hati ketika menggunakan media sosial, berkomunikasi menggunakan aplikasi pesan, serta mengunjungi blog. Semua jejak digitalmu akan terekam di sebuah media penyimpanan dan sulit dihapuskan. Perhatikan contoh berikut. Jessie mengunggah foto liburan di media sosialnya. Pada hari berikutnya, Jessie menghapus foto tersebut. Apakah berarti jejak digital Jessie sudah hilang? Sayangnya tidak. Data digital yang pernah atau sudah kita unggah ke internet dapat disimpan atau diunduh oleh orang lain. Data tersebut sewaktu-waktu dapat diunggah kembali walaupun kita sudah menghapusnya. Jadi bagaimana cara agar jejak digital yang kamu punya tidak merugikan dirimu? Berikut beberapa cara mengurangi jejak digital. A. Menggunakan media sosial secara bijak dan menggunakan internet untuk hal-hal baik dan berguna. B. Memastikan bahwa konten yang kamu unggah atau post yang kamu tulis tidak merugikan dirimu dan orang lain. C. Memastikan bahwa interaksimu di internet seperti meninggalkan komentar, like, dan aktivitas lain bersifat positif. Dia selalu mengingat bahwa pada masa depan, semakin banyak orang yang dapat melihat konten dan interaksimu saat ini di internet, termasuk orang tua, guru, teman, dan orang lain yang tidak kamu kenal. Membuat kata sandi atau password yang kuat dan mudah diingat. Dengan kata sandi yang kuat, orang lain tidak akan dapat masuk ke akunmu dan menyalahgunakan identitasmu. F. Hanya menginstal dan mengunduh aplikasi dari sumber resmi, bukan situs gelap, bajakan, atau situs yang melanggar hukum dan etika.
G. Memperbarui perangkat lunak atau antivirus. Beberapa situs di internet memiliki perangkat lunak yang berfungsi untuk mengambil jejak digitalmu. Kamu harus selalu waspada. H. Menghapus program dan media sosial lama yang tidak terpakai. Program di komputer dan aplikasi di telepon pintarmu juga merupakan jejak digital. 3. Istilah-istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Jejak digitalmu tersimpan di internet secara permanen. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Dengan memahami istilah-istilah tersebut, kamu dapat mengurangi jejak digitalmu yang dapat diakses oleh orang banyak. A. Browser history, yaitu daftar semua situs yang pernah kamu kunjungi ketika menggunakan web browser atau peramban web. B. Cookies, yaitu berkas untuk menampung data sederhana berisi kebiasaan seseorang saat menggunakan web browser. Cookies tersimpan di dalam komputer atau telepon pintarmu. Contoh pemanfaatan cookies adalah ketika kamu memasukkan nama pengguna atau username dan kata sandi di suatu situs, cookies akan merekamnya, jadi kali berikutnya kamu mengunjungi situs tersebut, kamu tidak perlu repot mengetiknya kembali. C. Public post, yaitu pesan atau komentar yang dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang. Oleh karena itu, hindarilah mengirim pesan atau komentar yang merugikan dirimu sendiri dan orang lain. D. Geotagging, yaitu menandai lokasi keberadaan seseorang pada foto atau post yang dikirimkan ke internet. Geotagging dapat membantu seseorang untuk menemukan lokasi tertentu, namun hal itu berarti semua orang yang melihat foto dan postmu di internet akan mengetahui lokasi keberadaanmu. E. Foto metadata, yaitu informasi tersembunyi dalam sebuah foto seperti tanggal dan lokasi pengambilan foto serta nama pemilik foto tersebut. B. Mencari informasi di internet. Orang-orang di seluruh dunia saling berbagi informasi melalui internet. Apakah kamu pernah mencari informasi di internet? Informasi yang dicari dapat berupa beragam tema, misalnya tentang makhluk hidup, sejarah atau teknologi. Kemana kamu mencari informasi tersebut? Apakah kamu dapat mencari informasi menggunakan mesin pencari seperti Google? Apakah kamu pernah menggunakan situs ensiklopedia daring online seperti Wikipedia? A. Google adalah sebuah mesin pencari. Google dapat diakses melalui alamat di bawah. Mesin pencari atau search engine adalah perangkat lunak yang berfungsi mencari konten di internet dengan menggunakan kata kunci tertentu. Contoh mesin pencari adalah Google dan Bing. B. Wikipedia adalah ensiklopedia daring yang pengunjungnya dapat berkontribusi dalam penulisan artikel. Wikipedia dapat diakses melalui alamat di bawah. Ensiklopedia daring adalah katalog informasi tentang berbagai fakta yang tersedia di internet. Contoh ensiklopedia daring adalah Wikipedia dan Ensiklopedia Britannica. Cukup sekian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.